Korupsi berasal dari kata corruptus, yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk, atau to change from good to bad in morals. Secara hukum sendiri, korupsi didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya terdapat teori-teori tentang korupsi. Yang pertama ada teori Fromm. Teori Fromm menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan serta motivasi yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam fungsi berikut. P V dalam kurung A, M P sama dengan performance, A ability, M motivation. Berdasarkan teori Fromm tersebut, kinerja seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya dan motivasi. Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian dan pendidikan yang dimiliki. Jadi tingkat motivasi yang sama seseorang dengan skill dan knowledge yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M adalah tetap. Kemudian ada teori kebutuhan Maslow. Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Teori kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan yang dari paling mendasar, yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar adalah seseorang manusia adalah sandang dan pangan. Selanjutnya, kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal. Kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga, kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan sosial akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri, yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokrasi, dan lainnya. Kemudian ada teori Klitgard. Menurut Robert Klitgard, monopoli kekuatan oleh pimpinan ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas menyebabkan dorongan melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada teori Ramirez-Torres. Menurut Torres, suatu tindakan akan terjadi jika memenuhi persyaratan berikut. Dari syarat tersebut terlihat bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan, bukan hanya sekedar keinginan. Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman yang akan didapat. Dan yang terakhir ada teori Jack Bologna. Greedy terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Needs sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah selesai. Expose kehukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk korupsi yang terdapat dan diatur di dalam undang-undang. Yang pertama, terdapat kerugian uang negara. Merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya yang kedua, terdapat suap menyuap. Suap menyuap merupakan pemberian barang, uang sogok, dan sebagainya. Biasanya, suap ini dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.
Selanjutnya, terdapat penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan atau biasa disebut penyalahgunaan jabatan, yaitu tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Selanjutnya terdapat pemerasan. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan penyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, terdapat perbuatan curang. Dalam tindak pidana perbuatan curang, terdapat dua arti. Yang pertama, arti sempit atau obfuscating, yaitu membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Yang kedua ialah dalam arti luas atau bedrock atau bedrigen. Yang dimaksud ialah mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda dengan bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Selanjutnya terdapat benturan-benturan dalam pengadaan atau bisa disebut benturan kepentingan. Merupakan situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanahkan tidak dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Selanjutnya terdapat gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Bentuk-bentuk korupsi ini terdapat di dalam undang-undang dan terdapat tindak pidananya sesuai dengan bentuk korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Penyebab korupsi. Menurut Irmansyah Jaya dalam buku Memberantas Korupsi bersama KPK, menyebutkan berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Berikut adalah beberapa penyebab korupsi. 1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara yang berkembang, seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, sampai saat ini pembangunan masih difokuskan dalam bidang ekonomi. Padahal negara berkembang memiliki keterbatasan jumlah SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya semua diimpor dari luar negeri. 2. Kompensasi PNS yang rendah. Karena gaji PNS yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. 3. Pejabat yang serakah. Karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan. 4. Law enforcement tidak berjalan. Penegakan hukum yang bobrok dan hampir tidak berjalan di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan, karena segala sesuatu diukur dengan uang. 5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor. Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan, maka tidak menimbulkan efek jera, dan mereka bisa saja mengulangi tindakan korupsi. 6. Tidak ada keteladanan pemimpin. Minimnya pemimpin yang dapat jadikan teladan menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari korupsi. 7. Pengawasan yang tidak efektif. 8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Parlemen adalah sebuah badan legislatif yang awalnya berasal dari sistem Westminster di Inggris atau Britania Raya. Parlemen sendiri mulai berkembang menjadi sebuah badan perwakilan di dunia yang dimulai dari Inggris sejak abad ke-11, lalu berlanjut sampai abad 14. Menurut beberapa ahli bahasa, parlemen memiliki makna
makna perwakilan, dan untuk berbicara. Perwakilan di sini berarti mereka sebagai penyambung suara rakyat agar didengar aspirasinya sampai ke pemerintahan. Di Indonesia sendiri, parlemen atau badan legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang masing-masing dari kelembagaan legislatif tersebut memiliki tugas dan wewenang mengenai jalannya roda pemerintahan di Indonesia. Tugas dan wewenang parlemen di Indonesia yang pertama itu ada DPR. DPR menyusun rancangan undang-undang atau RUU, yang kedua ada menyusun rancangan APBN bersama Presiden. Lalu tugas MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang, serta mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan DPD tugasnya itu adalah ikut membahas dan merancang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah bersama DPR. Analisis hak dan wewenang anggota parlemen yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama ada hak imunitas. Sebelum kita masuk ke analisis, saya akan menjelaskan pengertian dari hak imunitas itu sendiri. Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk bebas membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Mengapa kelompok kami menyatakan bahwa hak imunitas ini merupakan salah satu hak dan wewenang anggota parlemen yang bisa menyebabkan naiknya kasus korupsi Indonesia, karena hak imunitas DPR dapat menjadi bumerang bagi para penyelidik KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena para anggota DPR dapat bebas untuk tidak diperiksa ataupun bebas berpendapat dalam hal pembuatan undang-undang yang merugikan rakyat. Dapat kita ambil contoh seperti rancangan undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi yang sedang digodok, dan isi dari undang-undang tersebut melemahkan KPK sebagai badan penyelidik independen di luar pemerintahan yang sekarang banyak diintervensi oleh berbagai pihak, sehingga melemahkan proses penyelidikan serta posisi dan kedudukan KPK itu sendiri di mata hukum dan undang-undang. Yang kedua ada hak inisiatif. Hak inisiatif adalah hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang, baik merevisi UU yang sudah ada ataupun membuat UU baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini Dewan Perwakilan Rakyat atau para wakil rakyat kita sudah banyak merevisi maupun membuat undang-undang baru yang sangat nyeleneh. Kenapa kita bilang nyeleneh? Karena yang baru-baru ini mengenai kasus COVID-19 seperti peraturan pemerintah terkait kesehatan yang direvisi terkesan membuat kemudahan para aparat negara untuk dapat mengorupsi anggaran yang ada karena diberikan celah oleh wakil rakyat itu sendiri. Selanjutnya ada hak keuangan dan administratif. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota DPR untuk memperoleh pendapatan, perumahan, kendaraan, dan fasilitas lain yang akan mendukung pekerjaan selaku wakil rakyat. Wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen pastilah digaji oleh rakyat melalui pajak yang mereka setorkan setiap bulannya. Bukan begitu, teman-teman. Dengan begitu besarnya jumlah gaji yang mereka peroleh, para wakil rakyat ini pun memiliki hak keuangan dan administratif yang menurut kelompok kami merupakan hak yang membuang-buang anggaran negara. Karena apa? Hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan karena tidak ada suara rakyat yang mereka wakilkan. Karena ini pula wakil rakyat dapat mengakali korupsi terselubung yang mereka lakukan dan lebih susah dilacak. Karena mereka dapat berdalih bahwa fasilitas ini diberikan oleh negara. Padahal sebenarnya ini merupakan hasil suap yang mereka terima selama mereka menjabat. Seperti yang sudah saya jelaskan melalui pengertian di atas, fasilitas yang mereka terima dari hak keuangan dan administratif ini merupakan kendaraan, rumah dinas, dan pendapatan serta pendapatan di luar gaji pokok. Budaya korupsi yang mengakar kuat di Indonesia umumnya disebabkan oleh motif kekuasaan dan kekayaan. Hal tersebut dibuktikan melalui beberapa periodisasi budaya korupsi yang terbagi menjadi beberapa zaman di Indonesia. Yang pertama, korupsi pada masa Kerajaan Nusantara. Pada zaman Kerajaan Nusantara, para bangsawan kerap menumpuk uang dengan cara menggemplang pajak atau menipu kerajaan secara besar-besaran. Kemudian pada zaman kerajaan ini juga lahir budaya titip saudara di lingkungan kerajaan, atau yang bisa disebut nepotisme. Akibatnya, praktik mencuri uang dengan korupsi ini mengakar kuat di kalangan bawah.
Yang kemudian ada korupsi pada masa kolonial Belanda. Kebudayaan yang sangat tertutup dan penuh keculasan pada masa ini turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Bahkan tidak jarang abdi dalam juga melakukan korupsi dengan cara mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada lurah, yang selanjutnya oleh lurah akan diserahkan kepada abdi dalam setingkat kabupaten atau provinsi yang juga melakukan korupsi harta yang seharusnya diserahkan kepada raja atau sultan. Kemudian yang ketiga ada korupsi pada masa Orde Lama. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan perusahaan asing di Indonesia pada tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Kemudian korupsi lahir menjadi bentuk baru dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Praktik korupsi pada masa ini dilakukan melalui bentuk-bentuk seperti perdagangan gelap, perilaku kolusi para pejabat pemerintah, dan penyelewengan gelontoran kredit dari pemerintah oleh para kreditur. Dan yang kemudian ada korupsi pada masa Orde Baru. Masa ini dapat dikatakan sebagai puncak kejayaan dari praktik korupsi di Indonesia. Dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada Orde Baru dilakukan melalui bentuk-bentuk seperti otoritarisasi BUMN oleh penguasa, kemudian melalui penyaluran dana APBN kepada yayasan-yayasan gelap atau yayasan-yayasan tidak jelas yang sebenarnya dikendalikan oleh oknum penguasa, pengusaha, ataupun pihak-pihak yang dekat dengan penguasa. Kemudian terjadinya intransparansi dan manipulasi nota keuangan negara atau bisa disebut markup anggaran dan penguasaan proyek-proyek raksasa hingga proyek kecil-kecilan. Budaya korupsi menjadi semakin populer ketika kita memasuki era reformasi karena begitu banyak pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Dilansir dari suara.com tercatat 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia, yakni diantaranya yang pertama adalah kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan. KPK resmi menetapkan Bupati Kota Waringin Timur yaitu Supian Hadi sebagai tersangka atas kasus korupsi ini. Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian hingga 5,8 triliun dan 711 ribu dolar Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI sendiri adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang telah mengalami bantuan mendapatkan surat keterangan lunas, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Dalam kasus ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar 3,7 triliun. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah kasus pengadaan EKTP. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional di Hambalang. Kasus ini juga tercatat sebagai salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugiannya yaitu 706 miliar. Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangen dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. Kasus ini menyeret beberapa tokoh yang terkenal yaitu Andi Malarangen, kemudian Anas Urbaningrum, dan Angelina Sondak. Kemudian yang selanjutnya adalah tindak pidana korupsi era Soeharto. Mantan presiden kedua yaitu Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia yaitu sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 triliun. Lembaga internasional yang memerangi korupsi yakni Transparency International merilis bahwa Soeharto menjadi salah seorang tokoh paling korup di dunia. Selanjutnya adalah dampak korupsi yang terjadi di tubuh parlemen. Yang pertama adalah menghalangi redistribusi kekayaan negara kepada rakyat. Korupsi di parlemen menghalangi
redistribusi kekayaan negara secara adil kepada rakyat. Karena pelaku kekuasaan politik mengeksploitasi kewenangan yang diamanatkan oleh rakyat kepadanya untuk melegitimasi pengambilan kekayaan negara yang amoral dan ilegal. Singkatnya, uang negara yang seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat justru hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Yang kedua, mengurangi kredibilitas parlemen di hadapan rakyat. Para pemegang kekuasaan di parlemen sejatinya merupakan orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat anggota parlemen terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, secara otomatis hal itu membuat para pemilihnya merasa kecewa. Kecewanya para pemilih akan sangat berdampak besar terhadap kredibilitas parlemen, sehingga hal tersebut akan memicu munculnya sentimen negatif rakyat terhadap parlemen, di mana nantinya parlemen akan dianggap telah bertransformasi yang semula dijadikan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menjadi wadah bagi para koruptor untuk meraih kekuasaan dan kekayaan bagi dirinya sendiri maupun kelompok. Yang ketiga adalah mengurangi keinginan rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh anggota di parlemen secara tidak langsung telah melukai hati para pemilih. Para pemilih pastinya mengharapkan bahwa perwakilan mereka di parlemen akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, jika dilihat dari kondisi parlemen yang sekarang, para wakil rakyat justru lebih berkedudukan sebagai penghalang antara kehidupan yang sejahtera dengan rakyat demi meraih keuntungan. Hal ini tentu saja berdampak pada kemauan rakyat untuk turut serta dalam kehidupan perpolitikan negara, di mana akan membuat rakyat enggan untuk menyumbangkan hak suaranya dalam pemilu, karena mereka menganggap siapapun calon yang dipilihnya pasti memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan justru akan merugikan diri mereka sendiri sebagai para pemilih. Yang keempat adalah demoralisasi di tubuh parlemen dan di tengah masyarakat. Kasus korupsi yang sedang marak terjadi di parlemen membuat anggota-anggota parlemen lain turut terpengaruh untuk melakukan tindakan serupa. Muncul anggapan bahwa dirinya sebagai pemegang kekuasaan seharusnya mendapatkan manfaat yang besar akan hal tersebut. Selain itu, minimnya kasus korupsi yang terungkap di tubuh parlemen juga menyebabkan mereka menganggap bahwasanya pengawasan dari lembaga anti korupsi terhadap parlemen itu lemah, sehingga memberikan celah atau peluang bagi mereka untuk memanfaatkan situasi tersebut. Bagi rakyat, kasus korupsi di parlemen telah membuat kepercayaan mereka menurun. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan mendorong rakyat untuk cenderung bersifat individualis dan hanya mementingkan keluarganya saja. Yang kelima adalah melemahkan hubungan luar negeri Indonesia. Parlemen sebagai suatu lembaga yang berhak untuk merancang dan memutuskan suatu kebijakan seharusnya memiliki mentalitas yang gemilang, di mana hal ini akan membuat negara lain menjadi percaya dan yakin untuk memberikan bantuan berupa modal dalam upaya mempererat hubungan antar negara. Namun korupsi yang terjadi di parlemen akan membuat kepercayaan mereka menjadi turun terhadap pengelolaan modal yang ada di Indonesia, hingga pada akhirnya mereka enggan untuk kembali menanamkan modal kepada negara Indonesia. Nah, yang terakhir ada upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini melibatkan peran masyarakat serta pemerintah sendiri di dalamnya, karena eksekusi tersebut akan berjalan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada upaya pencegahan. Yang salah satu contohnya adalah gedung KPK yang dirancang sebagai smart building, paperless information system yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK. Jadi karena semakin hari kecanggihan teknologi informasi khususnya semakin meningkat, ini bisa jadi salah satu terobosan baru untuk KPK, yang mana sebagaimana saya sebutkan tadi, membangun smart building dan paperless, sehingga KPK dapat dengan mudah dan optimal memantau kinerja pemerintah, sehingga manipulasi data itu bisa dikurangi, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi bisa ditekan. Yang kedua, pemerintah daerah yang menyelenggarakan one-stop service untuk pelayanan publik, khususnya terkait dengan pelayanan perizinan. Nah, karena layanan publik ini akan terlihat akan menjadi salah satu indikator sebagai terwujudnya pemerintahan yang bersih, karena masyarakat akan
mudah mendapatkan pelayanan publik. Jadi tidak ribet lah kasarannya, dan juga nggak akan ada pungli. Nah, yang ketiga ada e-procurement yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik. Nah, ini itu salah satu terobosan baru untuk belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena saat pemerintah akan melakukan belanja itu pasti kita akan menuntut transparansi. Nah, dengan semua yang serba digital ini kan e-procurement itu adalah belanja elektronik. Jadi akan terwujud transparansi dan menekan kebocoran yang mungkin terjadi, karena kita bisa tahu dengan jelas dan rinci gitu apa aja sih yang dibelanjain sama pemerintah. Nah, itu secara tidak langsung juga menghemat APBN negara gitu. Lalu selanjutnya melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Nah, seperti yang kita tahu di negara kita ini masih banyak terjadi kasarannya atau akrabnya orang belakang. Jadi semua itu dipermudah sehingga orang yang masuk di instansi pemerintah itu secara tidak langsung tidak berkualitas dong, karena dia meragukan potensi dirinya sehingga dia butuh tenaga ekstra dari orang backingan. Seharusnya kalau misalkan emang dia berkompeten, kenapa nggak melakukan tes secara normal aja, kenapa harus pakai orang belakang gitu kan. Nah, pemerintah ini juga udah memperketat penerimaan pegawai di instansi pemerintah supaya kinerjanya juga nggak jadi buruk, juga ada transparansi itu tadi, sehingga balik lagi good governance bisa terwujud. Nah, yang kelima ada pencatatan ulang aset. Ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau misalkan semua aset-aset itu pemerintah udah punya datanya, jadi kita bisa tahu gitu apa asetnya ini apakah ada yang aneh, yang ganjil, atau emang ini lumrah kayak gini. Ini berlaku untuk masyarakat juga. Aset itu bukan cuma uang tunai, tapi bisa kepemilikan kayak barang atau tanah, investasi lainnya. Nah, yang kedua, upaya penindakan. Jadi, upaya penindakan dari pemerintah sendiri seperti yang sudah familiar di telinga kita adalah membentuk Lembaga Independen Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Nah, KPK ini didirikan tahun 2002, serta KPK telah membuahkan hasil yang maksimal. Jadi, dengan adanya KPK ini, kan dia lembaga independen, jadi dia tidak akan terintervensi oleh siapapun dalam menjalankan tugasnya dalam memantau pemerintah gitu. Nah, lagi ini akan KPK ini bakal memantau kinerja pemerintah, dan kalau misalkan ketahuan ada atau terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, bakalan ditindak oleh lembaga KPK sendiri tanpa terkecuali. Lalu pelaksanaan proses peradilan yang akan dilakukan setelah ada yang terindikasi itu sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan juga berdasarkan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan agar menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam pemerintah maupun kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya kalau misalkan kayak isu-isu yang kemarin UU KPK itu kayak
kesannya melemahkan KPK, ya berarti kita bisa tahu dong kalau misalkan kinerja KPK memang bagus, kenapa harus diintervensi lagi gitu. Padahal kan KPK ini juga tujuannya untuk mewujudkan good governance kan secara tidak langsung. Jadi kalau misalkan dalam berjalannya ini KPK malah diintervensi, ya berarti ada yang salah dengan pemerintahan kita gitu.